Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco, siap untuk mendampingi Ibu Bapak dan saudara-saudara. Kita akan angkat satu tema yang penting, yaitu tips agar tidak terkena stres. Tips agar tidak terkena stres berdasarkan kesaksian Kitab Roma 12 ayat 12. Mari kita siapkan Roma 12 ayat 12. Demikian sabdanya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Saya ulangi, Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita menghadapi kehidupan saat ini, saya yakin kita sedang berbeban berat dalam banyak hal. Setelah BBM naik, ya, baik Pertalite maupun Pertamax, apalagi Pertamax Turbo yang harganya jelas tidak terjangkau. Diikuti juga dengan kenaikan bahan-bahan yang lain. Bahkan Lombok saja sangat tinggi. Saya pergi ke pasar ngantar istri dan ada orang pakai kaos bagus dengan gambar lombok atau cabai merah menyala itu dan ada tulisannya. Saya membaca lalu tersenyum sendiri. Karena kaos yang gambarnya cabai yang merah menyala itu lalu ditulis di bawah. Wis regane larang, ora legi blas. Sudah harganya mahal, sama sekali tidak manis, namanya juga cabai. Nah itu cara orang meluapkan kekesalannya. Diikuti dengan harga-harga lain, ganti. Jadi dari sisi ekonomi, bahkan para ahli menyebut kalau gajinya 3,5 juta ke bawah, pasti ada banyak masalah. Ini. Bahkan jangankan yang 3,5, yang 5 jutaan pun banyak masalah karena semua sudah ditata dengan cicilan-cicilan. Saudara, ini persoalan ekonomi. Belum lagi persoalan sosial. Ekonomi kaitannya dengan sosial. Kejahatan meningkat. Karena orang butuh makan. Belum lagi dengan persoalan-persoalan lainnya lagi. Secara psikologis bebannya berat. Orang depresi makin banyak. Pokoknya masalahnya ruwet. Nah biasanya kalau kita punya persoalan seperti itu, yang terjadi adalah kita ini jadi malas, tubuh kita ini jadi capek semua, seperti habis lari maraton atau nyangkul entah berapa hektar gitu ya. Itu yang terjadi. Mau ngapa-ngapain malas. Tapi hari ini Tuhan ajarkan kepada kita bagaimana kita menghadapi situasi sulit, beban dan pergumulan yang berat. Roma 12 ayat 12 dikatakan yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Artinya, sesulit seberat apapun bagi orang beriman masih ada pengharapan. Saya berpikir, toh harga-harga naik, aku juga tidak sendiri, semua orang juga alami. Jadi, aku mau bertahan dengan pengharapan. Itu yang pertama. Maka dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacita itu artinya perspektif positif. Bagaimana barang-barang naik bersukacita? Bagaimana ini kesulitan bersukacita? Bisa kalau kita punya perspektif positif. Maka tips pertama yang disebutkan di sini adalah punyalah perspektif positif, yaitu bersukacita dalam pengharapan. Kalau itu Bapak Ibu lakukan, nggak akan stres. Memang ada masalah dan berat.
nggak bisa disepelekan, tapi tetap ada pengharapan. Yang kedua, ayat yang disebut di sini, sabarlah dalam kesesakan. Roma 12 ayat 12b. Sabarlah dalam kesesakan. Orang kalau punya kesesakan persoalan yang berat, biasanya kemerungsung, emosional, dan tidak sabar. Maka akibatnya bukan tambah baik, tambah buruk ya, pasti. Itulah sebabnya. Nasihat di sini, tips yang kedua adalah sabar dalam kesesakan. Ini yang mengingatkan saya pada sebuah lagu yang sudah lama sih, tapi jarang dinyanyikan. Sabar dalam susah sukarmu, sabar. Wah, itu asik gitu. Karena itu lagu itu memberi nasihat supaya kita jangan kemerungsung, sabar, jangan emosional. Tadi perspektif positif, yang kedua sabar. Yang ketiga, yang terakhir, Roma 12 ayat 12c. Bertekunlah dalam doa. Saudara, saya beritahu, saya dan saudara ini orang biasa. Ya mungkin kita bisa mengklaim diri, oh saya kan pernah tua, oh saya pendeta, oh saya diaken, oh saya tokoh jemaat, oh saya sudah berkali-kali jadi majelis, oh saya, silakan. Tapi saya beritahu, Nabi pun, apalagi kita orang biasa, bisa frustrasi. Ada seorang Nabi yang merasa berjuang sendiri dan dia frustrasi. Namanya Elia. Dia pergi ke Gunung Horeb. Lalu dia menyendiri situ. Dan kemudian ada penampakan Tuhan hadir. Ngapain kamu di sini? Elia katanya. Dia disapa Tuhan. Saudara, Nabi pun bisa frustrasi. Apalagi kita orang biasa. Oleh sebab itu, cara yang ketiga yang disarankan oleh Roma 12 ayat 12 adalah bertekunlah dalam doa. Saya ketemu dengan teman. Kamu apa nggak kelihatan ya? Iya, saya banyak masalah. Saya waktu kebaktian di gerejamu, mimpin, kamu nggak kelihatan. Ketika saya bantu perjamuan kudus kala itu, kamu juga nggak kelihatan. Dia mengatakan begini, aku lagi banyak masalah. Lalu, ya aku tidak sempat untuk mendekat untuk ke gereja. Saudara, saya beritahu ini salah. Orang banyak masalah, orang punya beban berat, malah menjauh dari Tuhan. Ayat ini dikatakan, Roma 12 ayat 12 dikatakan, bertekunlah dalam doa. Justru karena kita punya banyak kesulitan dan persoalan, ini saat yang tepat kita mendekat, kita datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena dialah sumber kekuatan kita. Tanpa Tuhan, apa kita ini? Meskipun saya pendeta, meskipun ibu bapak mungkin diaken atau penatua atau berkali-kali jadi anggota majelis. Oleh sebab itu, jangan kaget. Ada orang yang tokoh tapi kemudian tidak baik. Karena dia lupakan Tuhan. Hari ini saya mengajak melalui pagi menyapa ini. 3 yang harus dilakukan supaya kita bebas dari stres dalam menjalani hidup. Dikatakan, bersukacita dalam pengharapan. Sabar dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Semoga tips ini bermanfaat dan Tuhan memberkati saudara dan saya juga. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami menemukan tips penting dari Roma 12 ayat 12. Semoga kami tak hanya dengar, tak hanya menghayati, tapi juga melakukan. Berkatilah hamba-Mu, berkati juga setiap sahabat kami untuk memiliki kemampuan mendengar dan melakukan firman. Kami bersyukur berserah demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.